Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita sudah bersama dengan Kakak Muhammad Gowon, akuntansi 90. Kak Gowon akan cerita kisahnya sejak lulus kuliah sampai dengan sekarang. Sekarang Kak Gowon domisili di Jambi. Nanti kita dengerin bersama kisahnya. Mari kita dengarkan bersama. Silakan Kak Gowon. Baik, terima kasih Ade Ayi. Saya alumni akuntansi Unsri angkatan 90 dan saya sebenarnya ya berasal dari SMA 5 ya, tapi memang tidak banyak angkatan saya yang dapat di jurusan akuntansi Sriwijaya. Jadi mungkin kalau yang saya ingat itu cuma Ayu Ega angkatan 89. Saya kira dia juga dari SMA 5 dan dia kenal masih sama saya. Ya, jadi saya menempuh kuliah di akuntansi Sriwijaya itu lebih kurang 5,5 tahun. Jadi saya kira itu kalau secara rata-rata mungkin rata-rata cukup lama ya, karena ada teman saya yang paling cepat itu 3,5 tahun, Beni Haryono, anak Pak Yusuf Haryono, kenal ya mungkin ya, Yusuf Haryono, dosen akuntansi biaya, akuntan Yusuf Haryono juga dia punya. Jadi kalau dibandingkan itu saya mungkin terlambat 2 tahun dibandingkan yang paling cepat di angkatan kami. Kalau yang paling lama saya kira angkatan kami ada yang sampai 7 tahun, itu yang saya kira lama. Jadi kalau dirata-ratakan saya sebenarnya secara rata-rata ya, jadi tidak begitu lambat-lambat sekali karena masih ada waktu untuk saya kuliah lagi waktu itu. Tapi saya alhamdulillah lulus ya, jadi saya kira ya, tidak terlalu mengecewakan. Walaupun nilainya secara rata-rata juga, kalau saya mau masuk ke perbankan, mungkin dulu di BI kan, BI rasanya Bank Indonesia kan tidak terlalu tinggi. BI kan 2,75, saya lebih dari 2,75. Walaupun kalau masuk ke BCA, ke BNI, ke apa dulu, Mandiri belum ada. Kalau dulu ya di perbankan saya minat juga ya, tapi saya tidak ke sana. Ke BPK ya, BPK juga saya tidak dapat, walaupun BPK tidak tinggi nilai IPK yang mereka minta. Mereka hanya minta 2,25, itu sudah cukup. Jadi saya jauh di atas itu sebenarnya saya bisa. Ya, kalau prestasi saya kira saya tidak banyak prestasi akademik di Sriwijaya dulu. Saya banyak ikut kegiatan basket, mungkin kegiatan ekstrakurikuler, tapi kalau kegiatan kuliah saya biasa-biasa saja, tidak istimewa dibandingkan dengan Beni Haryono, dengan Tommy. Tommy kenal ya mungkin, Tommy yang itu ya, Tommy Sapirius, nggak kenal ya. Itu kan mereka di atas rata-rata, nilainya kan baik, A+, A. Mewan Herarosi, BI, itu kan bagus nilainya. Saya kira itu ya mereka prestasi akademiknya baik. Dan juga kalau Mewan itu ikatan ke Senat itu juga bagus ya. Senat mahasiswa waktu itu kan Agung yang di BPK itu Agung apa tuh? Ya Bapak Agung. Ya, Agung itu kan itu aktivis di. Tapi bukan akuntansi kan, Kak? Bukan, dia ISP. Ya. Kalau yang aktivis mahasiswa akuntansi ya itu Mewan Herarosi, dia cukup aktif. Ya. Di Senat mahasiswa. Ya. Ya, kalau saya sih, ya. Kak Gowon boleh nggak mundur dikit, Kak? Mundur? Maksudnya? Saya nggak pakai baju formal ini, saya pakai baju kaos rumah. Oh, kakek di video mukanya full, kakek. Nggak apa-apa? Iya, full ini. Nggak apa-apa, karena kalau baju, saya baju kaos, jadi tidak formal baju. Ya. Kakak, jadi waktu di kuliah, kakak organisasinya kemahasiswaan yang diikutin apa, Kak? Sebenarnya itu tidak formal ya, saya hanya pemain gitu aja, saya ikut main gitu kan, saya kalau main basket ya ikut, terus taekwondo saya juga pernah ikut, itu juga bukan kemahasiswaan ekonomi, kalau taekwondo kan punya Unsri, punya Sriwijaya, Universitas Sriwijaya, jadi saya kira olahraga saya suka kemarin itu ya, jadi cukup aktif saya kegiatan itu. Kursus bahasa Inggris juga, ya?
Kak Gowon, setelah lulus, Kak Gowon boleh nggak ceritain dari sejak lulus itu sampai dengan sekarang? Oke. Ya, saya lulus 96 awal dan wisuda itu ya Februari kalau nggak salah ya. Jadi itu tanggal pastinya saya lupa. Kemudian saya kerja di kantor akuntan Pak Charles Panggabean. Kenal mungkin Charles Panggabean, kantor akuntan di Palembang. Ya. Selama lebih kurang ya paling 3 bulan 4 bulan. Setelah itu saya banyak bolak-balik ke Jakarta, Palembang, Jakarta, cari kerja. Akhirnya saya dapat kerja di kantor akuntan Suharjo Suwondo. Itu juga teman-teman yang ngajak saya ke sana. Ya. Saya di kantor akuntan Suharjo Suwondo di Jakarta paling lebih kurang 6 bulan. Kemudian ada teman lagi yang menawarkan gaji lebih tinggi. Ya, itu saya tergiur dengan gaji yang lebih tinggi karena saya di kantor akuntan ya pas-pasan saja. Jadi mungkin itu makanya saya pindah ke Niaga Mobil Nasional, PT Mobil yang menjual mobil Timor waktu itu. Nah, saya kerja di sana lebih kurang 2 tahun. 2 tahun saya kerja di perusahaan itu di Bandengan Barat, Jakarta. Kemudian pas saya berhenti, seminggu setelah saya berhenti, saya pulang, Pak Harto lengser. Lengser tahun 98 atau 97 Pak Harto ya? 98. Ya, 98 Pak Harto lengser. Nah, kemudian saya balik ke Palembang. Di Palembang saya disarankan orang tua untuk kerja menjadi pegawai negeri saja. Pegawai negeri itu lebih terjamin, lebih pasti, jadi lebih dibandingkan swasta yang mungkin dianggap tidak stabil. Apalagi kondisi politik saat itu juga tidak stabil. Jadi orang tua menyarankan ya ini sajalah pegawai negeri, jangan ke swasta. Oke, saya bilang. Saya coba waktu itu ke BPK, saya coba ke Universitas Sriwijaya, saya coba ke macam-macam perusahaan, macam-macam instansi yang punya pemerintah. Jadi syukur alhamdulillah saya tes di Universitas Jambi dan dinyatakan lulus. Walaupun di waktu yang bersamaan ada beberapa instansi lain yang harus saya ikuti, tapi saya tetap ke Universitas Jambi. Syukur alhamdulillah sampai sekarang saya mendapat anak-anak dan istri orang Jambi. Anak-anak lahir di Jambi 2 orang. Itu syukur alhamdulillah. Anugerah terbesar yang dapat saya dapatkan dari Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Ya, jadi sampai sekarang saya berada di sini di Jambi. Sekarang kakak sekarang ngajar mata kuliah apa, Kak? Ya, mata kuliah yang saya asuh sejak 99 itu akuntansi pemerintahan. Pertama saya dipercaya untuk itu sebagai asisten dosen dari Universitas Riau. Saya asisten kan karena awal-awal Universitas Jambi itu kan kerjasama dengan Universitas Riau. Jadi saya sebagai asisten dosen, akuntansi lanjutan juga, akuntansi keuangan lanjutan, saya juga pernah menjadi asisten. Kemudian komputer akuntansi, saya juga pernah mengasuh mata kuliah itu. Kemudian pengantar akuntansi. Tapi memang ya karena baru junior, jadi ya masih pengantar, masih pendahuluan, jadi Terus sampai 2001, wah saya bilang ini saya pengen kuliah lagi. Karena ada banyak kesempatan kalau saya ngambil kuliah, saya kuliah di UGM tahun 2001 saya mulai, 2001 ngambil jurusan konsentrasi akuntansi sektor publik. Sektor publik waktu itu saya selesai tahun 2004. Jadi lebih kurang 3 tahun saya kuliah di Gajah Mada waktu itu. Setelah 2004 selesai, saya pulang, balik lagi ke Jambi. Terus teman-teman bilang, wah ini sudah waktunya untuk menikah. Ya, kamu ada fase baru ya? Itu, ya. Ada fase baru, jadi udah belajar. Sekarang ini aplikasi ya? Ya, di aplikasinya. Ya, jadi saya menikah 2005 dengan Fortuna Sari, nama istri saya. Dia bahasa Inggris, dia baru pulang juga dari Australia, New South Wales, dia kuliah, dia dari Bung Hatta, Padang. S1-nya di Bung Hatta, S2-nya dari New South Wales, dan 2005 kami menikah, sama-sama baru selesai dari S2.
itu kami dapat anugerah di tahun 2006 seorang anak bernama Gwina Azahra yang saat ini anak sulung saya. Lengkap ya Kak sekarang ya pendidikan. Ya lengkap, walaupun laki-laki. Ya perempuan semua anak saya. Oh iya. Cewek-cewek. Kak Gowon, kalau bagi hal yang menarik selama menjadi dosen atau dulu waktu masih kuliah itu apa Kak? Yang menarik itu banyak. Jadi saya kan bisa ketemu mahasiswa, saya bisa ketemu teman-teman dosen, saya bisa ya mengajar mata kuliah yang ya sederhana, yang gampang, tidak rumit-rumit seperti mungkin akuntansi lanjutan yang saya anggap sulit, dan saya akuntansi dasar kan mungkin ya dasar-dasar neraca, laba rugi, saya kira itu menyenangkan kalau saya menganggap itu mudah. Tapi kalau sudah ketemu yang sulit-sulit, saya menyerah. Tapi kalau yang gampang seperti pengantar akuntansi, saya kira itu membuat laporan keuangan, membuat jurnal, itu kan menyenangkan ya, sesuatu yang ya kita bisa lakukan dan kita yakin itu betul dan itu bisa dimanfaatkan orang lain, itu kan menyenangkan. Bisa dimanfaatkan dan bisa berguna bagi orang, saya kira itu sesuatu yang ya secara pribadi itu baik bagi kita, untuk orang lain ya juga mungkin bermanfaat. Jadi saya kira ya hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin ya tidak rumit, itu sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Ya, ya itu tidak terlupakan. Kalau menurut Kak Gowon, kalau menurut Kak Gowon ini sebagai dosen apa Kak? Kalau dulu kan kita tantangan sebagai mahasiswa kan kita menyelesaikan kuliah, terus di pekerjaan kita ada juga tantangan baru. Kalau tantangan sebagai dosen ini apa Kak? Tantangan ya kita dituntut untuk terus memperbaiki kualitas proses belajar mengajar, kualitas tulisan, itu sesuatu yang tantangan ya. Kalau saya sekarang secara struktural, secara fungsional belum mencapai maksimal itu profesor. Jadi saya kira mungkin itu adalah capaian tertinggi dan itu adalah tujuan yang mungkin bisa dikejar sebenarnya, dan itu adalah tantangan besar bagi dosen untuk bisa mencapai jenjang tertinggi. Saya kira itu adalah kalau kita berpendidikan tinggi, saya kira itu tujuan yang baik ya, tujuan yang bisa dicapai kalau memang kita ingin mencapai itu. Jadi kalau soal jabatan, saya kira saat ini belum kelihatannya belum dilirik oleh atasan untuk memegang jabatan. Apa mungkin karena bisa jadi mungkin fungsional, apa istilahnya itu ya, itu mungkin belum mencukupi karena saya harus melengkapi dulu penelitian, pengabdian, itu adalah poin-poin penting supaya kita bisa dipercaya untuk memegang jabatan tertentu. Jadi saya kira saya ya tetap saja konsen untuk menghasilkan publikasi, saya tetap saja membimbing mahasiswa. Kalau mengajar saya kira saya sudah cukup banyak. Tapi yang poin yang saya kurang itu di penelitian, di pengabdian, itu yang mungkin perlu saya kejar supaya saya bisa secara fungsional saya bisa meningkatkan posisi. Jadi itu mungkin juga salah satu hal yang dilihat oleh atasan, oleh dekan, oleh rektor, oleh sivitas akademik di sini untuk dipercaya memposisi jabatan tertentu. Jadi saya kira kalau secara secara fungsi dosen saya kira ya mengajar itu saya kira sudah cukup. Saya membimbing, mengajar, bukan itu. Walaupun mungkin di penelitian saya belum saya laporkan. Penelitian sudah ada, tapi poin pengabdian itu kan sesuatu yang harus dilakukan oleh dosen, dan itu belum saya banyak lakukan sebelum ini. Jadi mungkin baru sekarang saya coba untuk memperbaiki bidang pengabdian kepada masyarakat. Ya, Kak Gowon, ini kan video kita buat untuk adik-adik mahasiswa yang baru mau lulus dan sudah lulus ya. Nah, jadi kita bersinergi kita antar alumni.
Kak Gowon, ada pesan-pesan nih buat adik-adik yang masih mahasiswa dan yang baru lulus kemarin, itu sikap-sikap apa yang perlu mereka sejak untuk memasuki dunia kerja? Oke. Ya, saya kira yang perlu adik-adik pahami bahwa kejujuran itu adalah sesuatu nilai penting ya. Mungkin kalau nilai tinggi boleh saja dari awal mungkin orang melihat wah indeks prestasinya bagus, tapi jujur kita itu juga perlu ya. Jadi maksudnya tidak suka menipu, tidak suka mengupgrade atau tidak melebih-lebihkan ya. Ya kalau kita mampu, kita bisa ya bagus untuk bagus untuk ditunjukkan bahwa kita mampu. Dan kita bersikap terbuka. Ya, kalau misalnya kita punya kemampuan di bidang tertentu, ya tunjukkan bahwa itu adalah sesuatu nilai tambah bagi kita, mungkin kemampuan komputer atau kemampuan bahasa Inggris atau kemampuan yang lainnya yang mungkin itu diperlukan oleh perusahaan, ya itu coba ditunjukkan waktu wawancara ketika mungkin adik-adik mungkin wawancara tes di dunia kerja. Kalau di perbankan mungkin ya analisis angka, itu mungkin statistik juga perlu, atau mungkin komputer. Saya kira di pemerintahan juga pengetahuan mengenai struktur pemerintahan, undang-undang dasar, itu kan sesuatu yang mungkin dianggap remeh, mungkin tidak penting bagi kita, tapi mungkin bagi orang-orang tertentu itu sangat penting. Ideologi kita, ideologi apa yang kita anut, apa yang kita pahami, itu sesuatu yang mungkin ya bagi orang-orang tertentu itu penting, bagi orang lain itu sepele-sepele saja gitu kan. Jadi saya kira ya perlu kita memahami sesuatu yang mungkin ya karakter perusahaan seperti apa yang harus kita akan masuki gitu. Saya kira itu yang harus kita pas kemampuan yang kita miliki dengan perusahaan yang akan merekrut kita. Saya kira itu penting untuk diketahui. Adik-adik mahasiswa yang udah lulus nih Kak, pesannya apa? Mereka baru menempuh dunia pekerjaan ya, misalnya baru masuk pekerjaan, sikap-sikap apa yang harus mereka tunjukkan ya? Ya, kalau yang baru kerja, baru dapat tunjukkan semangat kerja yang tinggi, serius, dan memang mengikuti atasan, perintah atasan, semua aturan-aturan yang dibuat itu ya berusaha untuk diikuti. Kalau yang baru kerja kan ya mungkin kagok mungkin dari mahasiswa terus menjadi pekerja, jadi itu ya ikuti apa yang menjadi aturan di perusahaan, aturan yang menjadi hal-hal baik, etika yang harusnya diikuti oleh seorang pekerja, seorang karyawan itu diikuti. Ya, mungkin pakaian seragam, mungkin berperilaku sopan, tunduk kepada atasan, kepada manajernya, kepada kepala bagian. Saya kira tunjukkan bahwa kita serius, kita mau kerja yang baik, kita mau mendapat prestasi. Saya kira itu hal-hal yang perlu untuk diikuti oleh para pegawai baru yang baru lulus. Iya. Kak Gowon masih ada lagi yang mau disampaikan Kak untuk adik-adik semua? Saya kira itu ya, jadi ya jujur, bekerja keras, disiplin, dan juga ingat bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang harus taat kepada agama kita, kepada Tuhan kita, dan semua serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Saya kira itu yang perlu diperhatikan. Ya. Kak Gowon, senang sekali kita bisa ngobrol hari ini. Kita udah lagi ditunggu Zoom dengan kampus ya. Oke, jam 10 ya? Iya, Kak Gowon terima kasih atas waktunya Kak. Salam untuk keluarga. Semoga sehat semua ya Kak. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini di